Hai Sobat Roll Chess, kalau kalian tadi pagi sudah menyaksikan partai semifinal antara Ian Nepomniachtchi dan Magnus Carlsen dalam kejuaraan dunia catur Fischer Random di Reykjavik, Islandia. Nah, sekarang saya ingin ajak kalian untuk menyaksikan partai semifinal dari Hikaru Nakamura melawan Nodirbek Abdusattorov. Nodirbek Abdusattorov sangat superior karena dia sangat fenomenal menjadi juara grup mengalahkan mantan juara dunia catur Fischer Random di edisi sebelumnya Wesley So. Nah, di semifinal ini dia ditantang oleh pecatur Raja Catur Online Hikaru Nakamura. Bagaimana partainya? Ini game pertama mereka, teman-teman, dan memulai dengan langkah F4 Hikaru Nakamura, dijawab dengan langkah G5. Langsung mengaktifkan gajah gelap di petak H8. Putih G4, hitam memukul pion, putih benteng memukul pion, dan hitam H5. Ya, ini ciri khas permainan dari Nodirbek Abdusattorov. Walaupun usianya sangat muda dan lawannya sangat berpengalaman, jelas sekali, tapi Nodirbek Abdusattorov juga memiliki label sebagai juara dunia catur cepat termuda sepanjang masa. Setelah H5, putih mainkan langkah gajah F2, hitam E5, putih benteng B4, hitam kuda A ke petak B6, putih kuda C ke petak B3, dan hitam F5. Putih H3, hitam kuda E ke petak E7, putih kuda C5. Nah, teman-teman, udah 8 langkah. Hikaru Nakamura dengan ide kuda ke petak C5 ini adalah mengincar petak pion di petak B7. Sementara dia memberikan pion di petak A2. Nah, secara evolution bar, ini unggul besar untuk Nodirbek Abdusattorov. Dengan catatan, jika dia memilih langkah D6. Ya, apabila dia memilih langkah D6, kuda memukul pion B7, maka hitam di sini dapat memainkan langkah Raja ke petak C8. Kalau kuda ke petak A5, maka hitam di sini bisa memainkan langkah menteri memukul pion A2. Ada ancaman benteng dan kuda. Jadi kudanya akan kena trap di situ, guys. Nah, namun sayang, Nodirbek Abdusattorov lebih memilih menteri langsung memukul pion A2. Kemudian putih merespon dengan langkah raja ke petak C1. Kemudian hitam kuda E ke petak D5, langkah blunder dilakukan oleh Nodirbek Abdusattorov dengan pilihan mengancam benteng ini. Nah, inilah serunya bermain Fischer Random ya, baru 9 langkah aja udah langsung ketemu permainan taktikal. Kalau bermain catur normal kan baru 9 langkah itu mungkin baru tahap perkembangan buah ya. Nah, inilah kenapa Bobby Fischer menyarankan kita untuk bermain catur Fischer Random. Tidak bermain dengan teori tapi langsung membuat kita harus berpikir secara taktikal. Nah, teman-teman bisa tebak gak apa langkah putih? Ya, putih memainkan langkah kuda A ke petak B3. Benteng dikasih, kuda memukul benteng, dan putih benteng A1. Artinya, di sini putih mendapatkan menteri hitam, dan menteri ditukar dengan 2 benteng dalam posisi seperti ini jelas menguntungkan bagi pemain putih. Kita bisa lihat bahwa hitam belum mengembangkan perwiranya secara baik. Kuda memukul menteri, hitam M4, putih gajah ke petak H4 skak. Hitam gajah F6, gajah memukul gajah, benteng memukul gajah, dan putih menteri D4. Ada ancaman benteng dan kuda di petak B4. Kuda mundur ke petak D5, putih C4. Pion F memukul pion G4. Putih gajah G2 menjaga petak F1. Hitam memilih lakukan rokade panjang, putih mendapatkan kuda di petak D5. Hitam benteng F5, putih pion H memukul pion. Benteng memukul pion D5, putih menteri C3. Hitam gajah G6, putih kuda C2, hitam memukul pion. Kemudian putih kuda memukul pion M4, gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, dan benteng ke petak G5. Nodirbek coba mengganggu dengan pion promosi, putih gajah G2, hitam G3, putih B4. Hitam C6, putih B5, benteng memukul pion, menteri memukul pion G3. Hitam benteng F8, putih kuda E3, hitam benteng C5, putih raja D1. Kemudian hitam lanjutkan dengan kuda C4, kuda memukul kuda, benteng memukul kuda, dan putih gajah H3. Ya memang Nodirbek Abdusattorov memiliki 4 pion, putih 2 pion, tapi dengan kualitas permainan dari Hikaru Nakamura bermain taktikal ini agak menyulitkan, guys. Nodirbek lanjutkan dengan benteng C ke petak F4, putih menteri D3, mengincar pion D7, hitam benteng
F8 ke petak F7, putih menteri D6. Dengan ide memukul pion di petak D7 dan mendapatkan benteng, hitam benteng H4, putih menteri G3, benteng H ke petak H7, putih D4. Ya, setup yang ingin dilakukan Nodirbek Abdusattorov membuat fortress ya teman-teman. Membuat bangunan yang tidak bisa ditembus oleh pemain putih. Nah, menarik untuk melihat bagaimana cara Hikaru untuk mendobrak posisi ini. Hitam benteng H ke petak G7, putih menteri E5. Hitam benteng E7, putih menteri D6. Hitam benteng E ke petak F7, putih raja D2. Hitam benteng H7, putih gajah G4. Hitam benteng H ke petak G7, putih gajah H5. Benteng F5, putih gajah G6. Hitam benteng F1, putih M4. Hitam A5, putih gajah F5. Hitam benteng F7 menjaga petak F8 karena akan ada skak benteng. Putih menteri E5. Hitam raja D8, putih menteri memukul pion A5. Ya, jadi serba salah buat Nodirbek Abdusattorov karena di sini ide dari putih adalah skak benteng juga mengancam pion A5. Akhirnya memilih raja D8. Menteri skak, kemudian raja ke petak E7, putih menteri E5, hitam raja D8, menteri kembali ke petak A5, raja E7, barulah memainkan langkah berbeda, raja ke petak E2. Hitam benteng G1, putih menteri E5, raja D8, menteri B8, raja E7. Perlahan, pion dihabiskan oleh Hikaru Nakamura. Hitam raja F8, putih menteri B8, raja G7, menteri E5, raja F8, menteri D6, raja G7, gajah memukul pion D7. Yang tadinya pemain hitam memiliki pion yang banyak, sekarang dicukur habis ya oleh teknik yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Dengan teknik cek, here and take, ya akhirnya habis juga pion dari Nodirbek Abdusattorov. Nodirbek benteng F ke petak F1, putih menteri E7, raja H6 teman-teman. Setup apa yang harus dilakukan pemain putih di langkah berikutnya? Yap, benar banget, gajah ke petak F5 dimainkan. Hitam benteng E1, putih raja D2, benteng D1, raja E3. Di langkah ke-59 Nodirbek Abdusattorov menyerah dari Hikaru Nakamura. Dan skor akhirnya adalah 3-0 dari 3 kali permainan tanpa perlu menyelesaikan game keempat. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Dia seolah membuat Nodirbek Abdusattorov ya kembali lagi ke tren seperti biasanya. Sangat superior di babak grup. Tapi ketika menyentuh babak knockout, Nodirbek seperti kehilangan tajinya. Di partai final, Hikaru Nakamura akan berhadapan dengan Janne Nepomniachtchi. Janne Nepomniachtchi secara mengejutkan mengalahkan Magnus Carlsen yang kembali gagal untuk menjadi juara dunia catur Fischer Random. Siapa nih teman-teman yang akan jadi juara dunianya? Apakah Hikaru atau Janne Nepomniachtchi pada waktunya? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Benar-benar mind blowing banget sih Hikaru Nakamura nih bisa jadi juara dunia loh. Kalau nggak bisa dihentikan nih.